Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Feby Tria Maharani dengan NPM 5021080 dari kelas 5C PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dari mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS DSD dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran IPS berbasis tematik pada K13 atau PPK dan P5 pada IKM. Untuk tahu apa sih materi yang akan saya jelaskan, yuk sama-sama kita simak video penjelasan materi berikut ini. Yang pertama yaitu pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema tertentu untuk mengkaitkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Di dalam satu tema itu terdapat tidak hanya satu mata pelajaran loh, tetapi terdapat mata pelajaran yang berbeda, seperti adanya pembelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, bahkan matematika dalam satu tema pembelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik dalam IPS sering disebut dengan pendekatan interdisipliner. Model pembelajaran tematik pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial, yaitu sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Sejalan dengan konsep tersebut, pembelajaran tematik dalam IPS adalah model pembelajaran yang pengembangannya dimulai dengan menentukan topik tertentu sebagai tema atau topik sentral. Setelah tema ditetapkan, maka selanjutnya tema itu dijadikan dasar untuk menentukan dasar subtema dari bidang studi lain yang terkait dengan materi pembelajaran. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik dari pembelajaran tematik. Karakteristik dari pembelajaran tematik yaitu berpusat pada peserta didik, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, menggunakan prinsip belajar sambil bermain. Pembelajaran berlangsung bermakna, bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik, dan mengembangkan keterampilan sosial yang dimiliki. Lalu yang berikutnya ada langkah-langkah penting dalam penerapan pembelajaran tematik. Yang pertama itu harus menentukan tema terlebih dahulu yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dan kurikulum yang berlaku, dan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan mencakup berbagai aspek seperti ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lingkungan. Yang kedua, integrasi mata pelajaran. Guru harus merencanakan bagaimana materi dari berbagai mata pelajaran dapat dihubungkan dengan tema tersebut. Yang ketiga, perencanaan aktivitas. Guru merencanakan berbagai aktivitas yang mendukung pembelajaran tematik. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada siswa, di mana lebih menekankan siswa untuk lebih aktif pada saat pembelajaran, dan guru hanya sebagai fasilitator. Yang kelima, penggunaan teknologi, di mana menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang keenam, evaluasi formatif. Penilaian berlangsung sepanjang proses pembelajaran. Yang ketujuh, pengembangan karakter. Mencakup nilai-nilai seperti kerjasama, etika, kepemimpinan, kepedulian, sosial, dan tanggung jawab. Yang kedelapan, refleksi dan peningkatan. Mengevaluasi apa yang telah dipelajari dan bagaimana proses pembelajaran dapat ditingkatkan lagi. Refleksi ini penting pada saat pembelajaran supaya dapat mengetahui apa sih yang harus diperbaiki dari yang sebelumnya menjadi yang lebih baik lagi. Pembelajaran tematik ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna untuk siswa, relevan, dan berpusat pada perkembangan siswa secara holistik. Dengan pendekatan ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai konsep dan nilai-nilai, serta mampu mengaplikasikannya dalam berbagai konteks kehidupan nyata sehari-harinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013 atau PPK.
PPK merupakan penguatan pendidikan karakter, adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati atau etik, olah rasa atau estetis, olah pikir, literasi, dan olah raga atau kinestetik dengan dukungan publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pembelajaran tematik kurikulum 2013 untuk jenjang sekolah dasar atau SD menggunakan model pembelajaran tematik terpadu. Model pembelajaran ini berangkat dari pendekatan tematis sebagai acuan dasar bahan dan kegiatan pembelajaran. Tema yang dibuat dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun antar mata pelajaran lainnya. Lalu, P5 pada kurikulum Merdeka. P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi untuk permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila dan juga upaya untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan pendekatan berbasis proyek. Pembelajaran IPS pada kurikulum Merdeka ini diganti menjadi IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Pembelajaran ini diajarkan mulai dari kelas 3. Hal ini dilakukan untuk menguatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sekitar, baik dari aspek alam maupun sosial. Proyek dalam pembelajaran IPS hendaknya saling berkaitan dengan proyek pada pembelajaran yang lain, karena pada pembelajaran tematik ini tidak hanya ada satu mata pelajaran, tetapi ada pelajaran lain, sehingga pembelajaran akan memberi nuansa dan isi yang berkesinambungan membentuk pribadi yang tangguh dan kuat, pandai dan terampil dalam pengetahuan serta bijaksana dalam mengambil keputusan. Baiklah semuanya, kita sudah berada di akhir materi. Saya pribadi mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang atau penyampaian kata yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.